Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erga Andika Purnama Alam. Saya berasal dari Garut, dari kelas BKI 6A, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UEN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai narkoba. Eh, Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan penyuluhan narkoba yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama agar generasi muda bisa memahami betapa mengerikan dan berbahayanya akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Lalu yang kedua, mengajak generasi muda Indonesia agar sedini mungkin menghindari segala macam yang berbau narkoba. Banyak yang bertanya, mengapa sekarang ini pemberantasan narkoba sangat gencar dilakukan oleh pemerintah? Jawabannya karena pengaruh narkoba masih menjadi salah satu penyebab tingginya angka kriminalitas di negara kita. Dan karena tingginya angka kriminalitas bisa berdampak pada buruknya perekonomian negara kita. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar sekarang ini sudah sangat meresahkan karena bukan hanya mengincar pelajar yang menginjak remaja, tetapi sudah sampai mengincar anak-anak sekolah dasar. Sindikat pengedar narkoba semakin cerdik karena mencampur bahan narkoba ke dalam jajanan dan mengelabui anak-anak untuk mengkonsumsinya seperti dalam bentuk macam-macam permen. Sebelum kita berbicara tentang bahaya dan cara mencegah narkoba, sebaiknya kita tahu dulu apa sih narkoba itu, karena sudah sangat akrab di telinga kita. Narkotika berasal dari bahasa Inggris, yaitu narcotics, yang artinya obat bius. Dalam bahasa Indonesia, narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seseorang seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, dihirup, disuntikan, dan lain-lain. Narkoba dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu satu, narkotika untuk menurunkan kesadaran atau rasa. Contohnya yaitu opium, terus ganja, morfin, dan kokain. Lalu yang kedua yaitu psikotropika, mempengaruhi psikis dari selektif susunan saraf, susunan saraf pusat otak. Contohnya ekstasi, terus sabu-sabu. Yang ketiga yaitu obat atau zat yang berbahaya. Berdasarkan efek yang ditimbulkan kepada pemakainya, narkoba dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu halusinogen. Seseorang menjadi berhalusinasi melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada contoh, tidak ada. Contohnya yaitu obat kokain. Lalu yang kedua yaitu stimulan. Seseorang menjadi lebih bertenaga, lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Yang ketiga yaitu depresan. Seseorang menjadi tenang, membuat tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya yaitu putau. Lalu yang terakhir ada adiktif. Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba dan ingin lagi, itu bisa dibilang ketagihan ya. Contohnya yaitu ganja, terus heroin, terus putau. Setelah tahu apa itu narkoba, kita lanjutkan dengan apa biasanya tanda-tanda pecandu atau pemakai narkoba di kalangan pelajar. Lalu bagaimana sih cara pencegahannya? Tanda-tandanya yaitu yang sederhana, yang pertama yaitu perubahan perangai atau perilaku seperti yang biasanya periang, tiba-tiba jadi pemurung atau sebaliknya. Lalu yang kedua, sering menguap dan mengantuk, malas, terus melamun, dan tidak memperdulikan kebersihan atau penampilan diri. Lalu menjadi tidak disiplin, atau sering kabur gitu, baik di rumah ataupun di lingkungan sekolahnya.
Lalu bersembunyi di tempat gelap atau sepi agar tidak terlihat orang, itu karena biasanya takut ya, takut kalau dia tuh udah make. Lebih memilih bergaul dengan orang-orang tertentu saja yang mempunyai ciri-ciri seperti dirinya. Jadi dia tuh lebih memilih orang yang kayak dirinya gitu, yang suka memakai gitu, karena biasanya supaya gampang diajak lagi gitu. Lalu sering cemas, mudah stres, gelisah atau sukar tidur. Itu biasanya susah tidur karena sering halusinasi lah atau apalah gitu. Lalu yang terakhir ada mata merah, seperti mengantuk, merah terus matanya tuh kayak ngantuk, padahal itu dia gak ngantuk, itu cuma sayu gitu matanya tuh. Eh, Lalu kita masuk ke cara pencegahannya agar terbebas dari narkoba, yaitu yang pertama yang pastinya tingkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu senantiasa bersyukur, eh, lalu tingkatkan hubungan dengan keluarga, karena keluarga bisa mencegah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kepada narkoba. Lalu biasakan hidup sehat, makan makanan yang sehat, terus mengurangi jajan gitu kan, karena efeknya itu suka nagih gitu kan ya. Terus rajin berolahraga, gali potensi diri sesuai dengan minat yang dan bakat yang dimilikinya. Jangan mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming yang menarik. Bagi yang sudah mencoba, jangan takut untuk berbicara kepada orang tua atau kepada kerabat terdekat supaya mendapatkan penanganan sedini mungkin. Lalu bukan hanya untuk kepada pecandunya, di sini juga saya akan sedikit memberi solusi kepada orang tuanya, yaitu beri kepada anaknya tanggung jawab agar anak-anak merasa berarti dan bernilai untuk keluarga dan masyarakat gitu. Jadi supaya tidak depresi ya. Lalu berikan support kepada anak tersebut. Lalu peduli, tunjukkan bahwa anak Anda begitu berarti gitu kan. Jadi kita nggak boleh cuek sama anaknya, supaya anaknya itu lebih dekat lah dengan keluarga, karena kalau udah dekat dengan keluarga itu pasti akan jauh dari pergaulan yang jelek gitu ya. Ya menurut saya seperti itu tentang pencegahan pemakai narkoba. Terima kasih kepada semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.